Hadis berikutnya an Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rasul sufufakum, luruskan saf kalian, wa garibu bainaha, rapatkanlah, wa hadu bil anat, dan luruskan leher kalian. Ini tentang kondisi orang, posisi tegaknya orang sholat. Perhatikan. Berkali-kali saya jelaskan bahwa ketika kita sholat berjamaah, ada aturannya. Yang rapi itu bagaimana? Sebab bukan kontroversial. Kita temukan apa? Orang macam-macam dalam menata barisan saf. Ya, barisan. Insya Allah semua sah. Kalau saja, insya Allah semua sah dengan tata cara mereka masing-masing, karena perilaku seperti itu tidak menunjukkan kebatalan dalam sholat. Cuman keafdolan. Nah, ini kadang-kadang karena tekniknya tidak paham sama perintah Nabi Muhammad SAW. Orang berdiri sholat, ya 1, 2, 3 orang, ini kan diposisikan harus rapat. Tapi merapatkan itu betul gimana? Yang dimaksud Nabi Muhammad rapat adalah punggung, bahu ketemu bahu, mata kaki ketemu mata kaki. Itu leher tetap lurus, ya jangan lurus gitu. Nah, tegak. Ini ketemu ini, yang kanan ke kiri. Kaki mata kaki ketemu mata kaki. Makanya jadi standar di mana? Patokannya di mana? Di kaki apa? Di kaki apa di bahu? Bahu. Jangan kaki yang dilebarkan. Bahu rapat, maka kaki menyesuaikan. Tapi kalau kaki dibuka lebar, bahu nggak iya kan? Nggak ketemu kan? Coba praktekin dah. Kaki bekangkang. Wah, ini pengkang spletan begini. Gitu kan ya? Lah bahu agak nyentuh karena kaki bersentuh tapi bahu dulu standarnya. Nah, kaki ngikutin. Ya, kaki ngikutin. Itu paham perintahnya. Ini bukan Allah Akbar begini, kaki kebuka lebar-lebar, nggak dapat maksud perintah itu. Kalau Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ka'bayn ila akhir ayah. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdhalus salati awwal waqtiha. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, saya hormati, saya banggakan segenap keluarga besar jamaah Majelis Ta'lim Assalam. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita rahmat dan kasih sayangnya, menganugerahkan kepada kita keberkahannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita, melindungi, merawat, menjaga. Alhamdulillah tidak kurang satu apapun kecuali bertambah sehat walafiat, bertambah nikmat iman wal Islam. Maka dari itu tidak bertambah dari kita juga kecuali bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bertambahnya taat, insya Allah akan bertambah nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian banyak bersyukur dengan banyak-banyak ibadah, maka insya Allah nikmatnya itu akan ditambah. Minimal apa nikmatnya bertambah? Badan sehat walafiat. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih membahas tentang salat berjamaah, ya. Tata cara, etika, adab dalam salat berjamaah. Kemarin yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah yang mengimani kalian adalah orang yang idealnya adalah yang banyak hafal Al-Qur'annya atau orang yang paling mengerti bacaan Al-Qur'an. Ya. Berarti di sini bukan berarti orang yang harus memahami isi Al-Qur'an. Ya, itu
berikutnya. Tetapi standar utama yang menjadi imam, karena secara zahir sholat itu sah dan tidaknya cukup dilihat dari gerakan dan bacaan. Ya, standar sah. Ya, ada standar di atas sah, namanya standar diterima, makbul. Ya, nah kelengkapannya standar diterima itu bukan hanya bacaan dan gerakan, tapi adalah kekhusyuan. Berarti tingkat kedua. Minimal standar yang paling sederhana, standar awam itu harus ada perhatian pada fokus gerakan dan bacaan. Khusyuk belum, ya, khusyuk pada peningkatan tahap yang kedua. Tapi standar yang awal itu hari kita mengejar adalah sah. Yang penting sah. Kalau udah sholat sah, maka tidak ada tuntutan dia untuk mengulangi sholat. Begitu kalau standar sah. Ya. Nah, ketika udah standar sah, ada standar kedua, namanya standar diterima. Nah, ya idealnya sholat harus diterima, ya, sholat harus diterima. Nah, sholat diterima itu paling nggak syarat utamanya tadi udah dipenuhi, tapi meningkat apa? Ada kekhusyuan, sholatnya khusyuk. Nah, standar khusyuk apa? Fokus, hatinya tidak dalam keadaan lalai. Nah itu standar khusyuk. Nah ini agak sedikit lebih rumit, agak sedikit lebih sulit, kecuali orang-orang yang mendapatkan anugerah kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang khusyuk. Tapi standar khusyuk itu ada 3. Yang dia baca paham, ya, lu baca surat apa? Maksudnya apa? Nah itu, ya. Kedua, anggota badannya tidak bergerak-gerak liar, ya, nggak garuk-garuk, nggak nabok-nabok, ya, nggak apa lagi ya, apa namanya? Iya, nah itu. Dan pandangan lurus ke tempat sujud, itu standar khusyuk. Nah, udah standar khusyuk, hebat udah, ya. Nah ini kita upaya kemarin deh, ya. Tidak semua orang dapat anugerah bisa memperoleh tanda apa standar khusyuk. Kita aja masih berusaha pengen khusyuk, ya, khusyuk. Baik, itu standar orang sholat. Selanjutnya, di antara adab etika tata cara sholat berjamaah, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Jabir bin Abdullah, kata Nabi Muhammad SAW, wala ta'umanna imratun rajulan. Jangan mengimami seorang perempuan kepada laki-laki. Wal arabiyun muhajiran, dan orang badui kampung kepada orang yang lama masuk Islam. Wala fajiran mu'minan, dan orang yang berdosa nggak boleh mengimani orang yang soleh, ya, orang yang taat. Pertama, perempuan tidak boleh mengimani laki-laki. Nah itu udah Ustadz Sindir pernah bahas dalam kitab Fikih Safinatun Najah, itu ada, ya. Apa adabnya? Ada 3. Kita tetapkan sini berdasarkan jenis kelamin, pahamin. Berdasarkan jenis kelamin, ini ada aturannya, ya. Jadi ada laki-laki, ada perempuan, ada banci. Kalau bebek kamu nonton? Kalau bebek namanya apa? Apa bebek deh? Tadi yang dibilang agak laki-laki ke perempuan, apa nama bebek? Penggalungan. Iya. Jadi ada laki-laki, ada perempuan, ada pendalungan. Ya. Nah ini yang dimaksud dengan bencong ini adalah yang kelaminnya belum jelas.
ini orang laki-laki apa perempuan sih? Nah itu disebut dengan banci. Makanya ada tambahan dalam istilah orang Arab disebut apa? Al-khunsa al-mushkil. Mushkil itu agak susah ngebingungin ya. Kenapa? Karena bisa jadi ini orang mempunyai 2 alat kelamin. Ini disebut banci. Jadi dia ini kecenderungannya kemana? Ini laki-laki atau perempuan? Nih, lah kalau yang di gor di mana lagi? Udah habis ya? Itu laki-laki bukan perempuan. Laki-laki itu mah. Yang liar, keluyuran itu laki-laki. Bukan perempuan. Bukan bencong, bukan. Ya perempuan, lagi perempuan. Bencong ya, Bu? Bukan. Banci. Jadi disebut banci adalah kalau jenis kelaminnya 2. Dia ada kelamin laki-laki, ada kelamin perempuan. Di sini bingung. Lalu untuk memastikan dia laki-laki perempuan ini apa? Nah ini harus ada upaya dia namanya menyempurnakan, gitu. Kalau dia belum ada upaya menyempurnakan, dia masih statusnya belum jelas. Menyempurnakan, ya. Nah menyempurnakan apa? Dia lebih kuat cenderung kemana? Ini baru dia jelas kelaminnya, dia jenis jelas. Ketika dia belum disempurnakan, maka dia belum berada dalam status jelas. Cara nyempurna ini gimana? Secara fisik dan secara psikologis. Ya. Nah, yang terpenting itu secara fisik. Psikologis bisa terbentuk bersama dengan pergaulan dan perjalanan hidup. Gitu kalau perubahan secara psikologis, jiwa. Ya. Sebab bencong yang ada sekarang ini sebenarnya adalah perempuan yang dipaksain gitu loh. Sebenarnya laki-laki loh, bisa laki-laki dia lari kenceng banget, gitu gede. Cuman ada orang yang sekarang nih, dia kelihatan laki-laki, tapi kemayu. Tau kemayu? Iya. Mencingnya nongkrong, main boneka-bonekaan, ada itu. Tapi pakai pakaian laki. Ya. Nah ini secara psikologis dia ada kecenderungan ke perempuan, tapi fisiknya laki-laki. Nah itu ya, ini harus dibenahi dulu, dilurusin dulu. Yang disebut banci itu bagaimana? Ya, banci yang secara fisik belum ada kejelasan, artinya mempunyai 2 alat kelamin. Memang ada. Nah yang disempurnain apa-apa? Yaitu pertama secara fisik harus dipilih. Tetapi lihat secara psikologis dia cenderung kemana nih? Ya. Kalau hormon bisa direkayasa, bisa disuntik. Gitu. Dan yang paling utama secara fisik kenapa ya? Paling utama secara fisik kenapa? Bukan secara psikologi ya. Ya. Secara fisik yang paling utama. Kenapa? Karena secara fisik yang paling membedakan laki dan perempuan adalah karena perempuan mengalami head. Karena perempuan punya rahim. Karena perempuan menghasilkan ASI. Itu tidak bisa direkayasa. Gitu. Kalau kelamin bisa direkayasa, di klinik-klinik Thailand itu ada, bisa. Kalau kelamin bisa direkayasa, tinggal papras, ayo dipapras tuh. Hah? Dipunggel, papras, udah. Habis dipapras, dicoak. Lo dicoak lo. Gitu. Dibuat kelamin perempuan buatan. Ya, itu kan direkayasa. Tapi rahim bisa direkayasa nggak? Nggak bisa. Payudara dioperasi bisa, tapi payudaranya menghasilkan ASI nggak? Enggak. Itu mengalami menstruasi tidak? Tidak. Ini yang disebut paling utama fisik. Itu. Ya, paling utama fisik karena rahim dan produksi ASI itu secara fisik. Kalau secara fisik dia bisa dibuatkan seperti itu, ya, maka bisa jadi dia jadi perempuan. Tuh.
Walaupun dia punya kelamin dua. Ini pembahasan agak sedikit mendalam ya. Ya, walaupun dia punya kelamin dua, bisa dihilangin satu. Oke, penisnya dibuang. Tapi rahimnya dia punya nggak? Susah. Nah ini kalau disempurnakan berarti, bisa. Ya. Kalau nggak salah tuh ada pemain voli tuh. Ada siapa namanya ya? Iya, dia kan perempuan, cuma badannya kotor banget. Akhirnya disahkan dia pengadilan bisa jadi laki-laki. Kotor katanya ya. Nggak tahu, dia punya dua alat kelamin. Dia disempurnakan dia dan pengadilan mengatakan sah. Ya, itu. Oke. Jadi sekarang sulit untuk menyempurnakan. Berarti dalam status dia belum jelas. Nah, status belum jelas inilah dia nggak bisa. Berarti si banci yang nggak jelas ini, dia nggak bisa jadi imamnya laki-laki. Dan dia nggak bisa jadi makmumnya perempuan. Bingung nggak? Nah, sholat berjamaah. Imamnya bencong. Makmumnya laki-laki. Oh, nggak sah. Kenapa? Belum jelas. Si bencong ini belum jelas. Ini laki-laki perempuan sih. Gitu. Belum jelas masih. Statusnya masih status belum jelas. Jadi dia nggak bisa ngimamin laki-laki. Tapi kalau ngimamin perempuan boleh. Kenapa? Seandainya dia cenderung ke laki-laki, ya sah. Seandainya dia cenderung ke perempuan, ya sah juga jadi imamnya perempuan kan gitu. Paham nggak? Kalau imamnya perempuan, makmum perempuan sah nggak? Kalau imamnya laki-laki, makmum perempuan sah nggak? Kalau imamnya perempuan, makmum laki-laki, nggak sah. Itu. Bencong juga nggak sah, karena nggak ada kepastian. Gitu. Nah, dia jadi makmum juga nggak boleh kalau imamnya perempuan. Tapi kalau imamnya laki-laki, sah dia. Kenapa? Karena laki-laki bisa menjadi imam, laki-laki bisa mengimani perempuan dan laki-laki. Paham nggak? Bingung nggak? Kalau imam laki-laki bisa mengimami perempuan dan laki-laki. Tapi imam bencong nggak bisa mengimami siapa? Laki-laki. Dan bencong nggak bisa jadi makmumnya perempuan. Nggak bisa. Udah paham ya? Rumusnya ya? Gitu. Nah, di sini kata Nabi, apa? Perempuan nggak boleh menjadi imamnya laki-laki. Selain itu, nggak boleh jadi imam laki-laki siapa? Bencong. Gitu. Lu ngantuk? Hah? Jam segini ngantuk anak santri. Paham? Paham ya? Itu. Dan orang Arab Badui nggak boleh menjadi orang Arab, menjadi imam, orang yang berhijrah. Maksud ini secara universal disebut orang yang kurang soleh menjadi imamnya orang-orang lebih soleh. Gitu. Jadi, mama di masjid, sholat. Makmumnya Pak Haji, Ustadz, macam-macam ya. Ikutin ya. Nah, yang jadi imam siapa? Tukang pulung sawah, sampah lah, nggak boleh, jangan. Atau yang bukan tetapi secara memang yang paling takwa di sisi Allah adalah yang paling dekat di sisi Allah adalah paling takwa. Tapi, nah, ini dilihat mencari bab khusyuk. Sah, sholatnya sah itu, Pak. Ya, sah. Tetapi kurang afdol. Tapi kalau sholat berjamaah berdasarkan kelamin, sah dan tidak sah. Jatuh hukumnya. Tapi kalau berdasarkan kesolehan, ini jatuh hukumnya afdol dan tidak afdol. Itu bedain ya. Afdol dan tidak afdol. Makmumnya, imamnya, umpamanya di sini yang jadi imamnya Ipul, ya, makmumnya abang, jangan, ya, jangan, bocah dia, bacaan juga masih semreketan, bu ya, kurang abdol, Ipul ya nggak, jadi apa? Nah itu kan ya, makmumnya Pak Haji, ya nggak, Pak Haji, imamnya tukang beca, jangan.
Jangan apa? Nggak abdol karena bisa menimbulkan ketidakhusyuan. Yang kakak aja gitu. De romanda, ada begitu. Ya. Kemudian orang yang fajir nggak boleh mengimani orang yang soleh. Fajir nih, kalau tadi orang yang secara sosial kurang dihormati, ya orang kampung. Ya. Tapi sekarang adalah orang secara kesalehan, ya tukang mabok jadi imam, makmumnya Pak RT, Pak RW, wah, oh didodok di belakang, ya kak. Makmumnya tukang karcis bioskop, tukang karcis bioskop, bioskop, ya kak. Makmumnya anak-anak pesantren, jangan, ini nggak ideal. Nah itu Ustaz, menimbulkan ketidakhusyuan. Jadi kalau di musola ada orang jadi imam, kalau bisa yang paling utama dalam masyarakat ya, yang paling tua, yang paling soleh maju, ya yang merasa yang merasa di masyarakat nggak terlalu jangan mundur. Ya. Yang sopan pakaiannya maju gitu kan ya, jangan yang jadi imam pakai kaos, udah pakai kaos, pakai celana, nggak pakai peci. Makmumnya Pak Haji pakai sarung rapi, salah. Nah ini kan menimbulkan apa? Kehusuan, buset deh. Nah itu karena tidak bisa menempatkan diri, nggak ada akhlak ya. Ya baik, kita lanjut. Hadis berikutnya an Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam rasul sufufakum, luruskan saf kalian, wa garibu bainaha, rapatkanlah, wa hadu bil anat, dan luruskan leher kalian. Ini tentang kondisi orang, posisi tegaknya orang sholat. Perhatikan. Berkali-kali saya jelaskan bahwa ketika kita sholat berjamaah, ada aturannya. Yang rapi itu bagaimana? Sebab bukan kontroversial. Kita temukan apa? Orang macam-macam dalam menata barisan saf. Ya, bersama. Insya Allah semua sah. Kalau insya Allah semua sah dengan tata cara mereka masing-masing, karena perilaku seperti itu tidak menunjukkan kebatalan dalam sholat. Cuman keafdolan. Nah, ini kadang-kadang karena tekniknya tidak paham sama perintah Nabi Muhammad SAW. Orang berdiri sholat, ya 1, 2, 3 orang. Ini kan diposisikan harus rapat. Tapi merapatkan itu bentuk gimana? Yang dimaksud Nabi Muhammad rapat adalah punggung, bahu ketemu bahu, mata kaki ketemu mata kaki. Itu leher tetap lurus, ya jangan lurus gitu. Nah, tegak. Ini ketemu ini, yang kadang tuh kiri. Kaki mata kaki ketemu mata kaki. Makanya jadi standar di mana? Patokannya di mana? Di kaki apa di bahu? Bahu. Jangan kaki yang dilebarkan. Bahu rapat, maka kaki menyesuaikan. Tapi kalau kaki dibuka lebar, bahu nggak iya kan? Nggak ketemu kan? Coba praktekin dah. Kaki bekangkang. Wah, ini pengkang spletan begini. Gitu kan ya? Lah bahu agak nyentuh karena kaki bersentuh tapi bahu dulu standarnya. Nah, kaki ngikutin. Ya, kaki ngikutin. Itu paham perintahnya. Ini bukan Allah Akbar begini, kaki kebuka lebar-lebar, nggak dapat maksud perintah itu. Ya, tapi lu jangan galak-galak. Kalau sholat berjamaah di tempat mereka yang caranya seperti itu, jangan galak-galak, jangan anti-anti, itu biasa aja. Ya, kenapa? Yang penting kita yang sholat berjamaah khusyuk. Dan gitu. Kita bersama-sama berjamaah itu bareng-bareng. Masa berjamaah ribut sih? Namanya sholat berjamaah apa? Bareng-bareng, ngerjain bareng. Nggak usah usil, nggak usah mulut lemes. Ya, begini ngetepin orang begini bagaimana? Masih sah. Ya. Oke, jadi
uh, tata cara berdiri berjamaah standar seperti itu. Baik, kita lanjut hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairus sufufi rijal, sebaik-baiknya barisan laki-laki awwaluha, yang berada di depan, sof awal. Wa syarruha, dan paling jeleknya akhiruha, yang paling belakang. Nah, perempuan wa khairu sufin nisa, sebaik-baiknya sofnya perempuan adalah yang paling belakang. Dan wa syarruha awwaluha, dan paling jelek adalah yang paling pertama. Gitu. Lalu bagaimana kita memahami hadis demikian? Ya, jangan diposisikan bahwa berarti saat berjamaahnya perempuan yang paling belakang paling bagus. Orang berebutan belakang. Ayo ada sholat. Ya, secara umum sholat yang paling bagus adalah shaf yang pertama. Secara umum, mau laki-laki mau perempuan. Tetapi jika posisinya bareng-bareng, ya dia berdekatan, maka sebenarnya yang paling abdol secara khusyuk. Ini barisan belakang laki-laki, ini depan perempuan, ada hal, ya, ada perasaan. Di sini bisa mengganggu. Itu bisa menjadi perempuan yang depan ini yang belakang bisa ada khawatiran. Itu kalau kita gambarkan sholat berjamaah. Tapi secara umum sholat perempuan berjamaah, yang paling bagus yang mana? Yang depan. Yang belakang paling bagus, kagak. Tergantung dia sama laki-laki. Kenapa sholatnya berjamaah laki-laki itu yang paling depan, yang paling bagus? Berarti dia adalah orang telah menempatkan sholat berjamaah, dia datang paling awal. Gitu kan? Datang paling awal. Sholat Jumat. Manusia ibaratnya pas merutuk ke masjid itu kapan? Jam 12. Jam 11 di mana di masjid? Tapi bahasa pertama itu belum ada. Jam 11. Setengah 12 baru dah. Satu depan. Tuh. Satu. Terus mencar lagi. Sini satu, sini satu, sini satu, sini satu. Ya, jam 12 baru dah. Ngacak. Iya, saling ngisi dah. Gitu kan ya. Itu kan tata cara yang salah. Ya. Tata cara yang salah ketika orang datang mau sholat sesuai dengan barisan. Datang orang pertama ke masjid, isi pertama. Isi mana? Tengah. Tengah, kanan kiri rapat. Penuh barisan pertama, datang kedua. Tengah, kanan kiri rapat. Datang ke berikutnya, tengah, kanan kiri rapat. Begitu duduk. Tapi kalau kita sholat ke masjid An-Nur ya enggak. Yang pertama penuh. Yang belakang datang penuh juga penyender, belum ada nih. Lu di tiang penuh, pinggiran penuh. Jadi ngacak ya enggak? Oh ngacak, ya enggak? Kagak tertib. Akhirnya enggak ketahuan yang mana penuh duluan. Pas udah komat baru berdiri baru apa? Ya, pas udah komat baru saling ngisi. Akhirnya kan ketahuan yang tadinya sholat di belakang nggak dapat duduk jadi dapat duduk. Di sini maksud saya adalah shaf yang pertama itu adalah kalau bisa orang yang datang pertama kali ke masjid isi, ke musola isi. Nah itu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Kata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, suatu malam saya sholat bersama Nabi Muhammad SAW. Ini Ibnu Abbas waktu itu masih dalam keadaan usia belia, masih bocah. Ya, Ibnu Abbas. Siapa? Abdullah bin Abbas. Fakumtu an yasari. Nah, Nabi berdiri sholat, tahu-tahu Abdullah bin Abbas di sebelah kiri. Salah betul? Hah? Salah betul? Abdullah bin Abbas tahu-tahu masuk, Nabi Muhammad lagi jadi imam. Tahu-tahu Abdullah bin Abbas jadi makmum, tapi berdiri di sebelah kiri. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min wara'i faja'ali anjing. Kemudian Nabi Muhammad pegang kepalanya. Diputar Nabi Muhammad. Oh, sebelah sini. Karena apa? Yang benar berada di sebelah kanan imam. Umpama di rumah, Andi sholat, Allahu Akbar. Datang anaknya sebelah kiri, puter di
Nah, sebelah kanan pindahin. Ya, John. Dia batas sholat lo pelan-pelan. Ya, pelan-pelan gerakannya, tarik sebelah kanan. Jadi aturannya, sholat imam, teng, datang makmum, pertama, berada di sebelah kanan imam. Makmum sebelah kanan, masuk. Oke, kanan imam nih. Ya. Jangan sama, jangan ngedahuluin. Jangan sama, jangan ngedahuluin makmum, tapi berada satu tumit di belakang imam. Tuh. Datang makmum kedua. Berdiri di tengah-tengah imam. Bukan sebelah kiri imam, tapi tengah-tengah imam, di belakang imam. Arti ambil posisi rapat dengan makmum pertama. Posisikan dia berdekatan dengan makmum pertama. Nanti makmum pertama mundur. Mundur. Satu langkah ke belakang. Maju, jalan. 1, 2, itu ya. Jadi, tuh. Makmum pertama mundur. Red. Oke. Berarti makmum imam. Datang makmum ketiga, baru ketiga. Sini, ya. Keempat, teng. Oh, gitu ya. Jadi jangan jangan. Jadi kanan kiri. Terus habis mentok ke tembok dua-duanya, datang lagi tengah. Oh, kanan kiri. Datang lagi tengah. Jadi itu etikanya ya, aturannya dalam mengisi saf berjamaah. Umpamanya di depan kosong, belat, tak kentut apa-apa, nggak apa-apa, maju belakang, ambil 2 langkah, 1, 2, kakak kaki, 1, 2, jangan 1, 2, 3, bata, 3 langkah berturut-turut, ya. Jadi kaki ini 1, 2, berarti kan 2 gerak berturut-turut nggak apa-apa, kalau 2 gerakan, 1, 2, sampai ujung nggak apa-apa. Ya, ujung nggak apa-apa. Tapi kalau teng, nah ini batal. Ya, jadi yang dibolehkan 2 kali berturut-turut. Oke ya. Paham cara ngatur shaf? Ya, gitu ya. Jadi makmum pertama sebelah kanan, makmum kedua belakang imam, turun ke belakang. Ketiga kanan kiri terus penuh. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. An-Anas qala Rasulullah SAW, wa kumtu wa yatimun khalfa wa musulaim khalfana. Kata Anas, kita sholat bersama Rasulullah SAW. Aku berdiri dan seorang anak di belakang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad. Kemudian ada sahabat Anas sama temennya di belakang Nabi. Kayak tadi, ya. Nabi, sahabat Nabi 2. Nggak tahu datang perempuan Ummu Sulaim. Di mana posisinya? Ya. Kita posisi mana? Nabi, sahabat 2 orang belakangnya. Datang ibu-ibu. Di mana posisinya? Belakang. Ya. Di belakangnya makmum laki-laki. Jadi imam, makmum laki-laki, makmum perempuan. Bapak, anak, bini. Maaf, jangan bapak, bini, anak. Lah, itu salah. Paham ya? Bapak, anak laki-laki, istri, sama anak perempuan. Tuh. Tapi kalau lu jalan, berdua laki-laki bini, ya, yang ada apa? Bini depan, laki belakang. Itu kalau jalan, ke pasar. Kalau kondangan, gandengan. Teratur dah ya, atur. Kenapa kalau perempuan di depan kita di belakang? Hah? Karena kagak ada yang godain di belakang, ada kita. Tapi kalau depan ketahuan kita. Ayo. Iya kan? Itu adabnya. Ini kita jalan loh bini ya. Kita depan laki bini. Emang kita tahu bini kita gede-gede orang ya enggak? Ya enggak? Tahu enggak? Enggak. Ya enggak? Di perempuan depan, laki belakang. Nah, ngawasin.
Tuh, ngawasin. Tuh. Itu kalau etika berjalan lagi bi. Gandengan bagus. Ya nggak gandengan bagus. Oke. Jadi laki-laki imamnya, makmum laki-laki, baru makmum perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bukrah radhiyallahu ta'ala annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu berjamaah, suatu saat ada seorang sahabat namanya Abi Bakrah datang masuk dan Nabi bersama jamaah yang lain tahu udah ruku. Nah, Nabi menjamu udah ruku, dia datang deh. Tret, faraka qabla ayyasi da sob. Ruku belum sampai sab. Sob masyaallah dia udah ruku duluan. Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar jalan gitu. Ya, jadi sambil jalan jadi ruku. Nah, kata Nabi, zadakallahu khairan. Semoga Allah kasih engkau keberkahan dalam semangatmu dalam beragama. Tapi kata Nabi, wala ta'ud, jangan diulangi lagi, salah itu. Ya, salah. Jadi kita datang terlambat nih. Tadi yang salah nih, dia ruku di sini. Ini Nabi udah ruku. Dia ruku. Lah, Allah udah jalan. Nah, ini salah. Udah, nah, ruku kita jalan dah. Kalau dapat rukunya berarti kita nggak usah nambah 1 rakaat. Kalau dapat, kalau nggak dapat apa? Ya udah ikutin. Tadi nggak nambah 1 rakaat. Dan pernah dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW, ra'a rajulan yusalli khalfa as-saffi wahda fa amaru ayyu'id shalah. Nabi pernah melihat ada orang sholat di belakang shaf sendirian, fa amaru ayyu'id shalah. Diperintahkan untuk ngulangin sholat. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW mengatakan, ala dakhalta mahum, kalau bisa masuk shaf, awis tararta rijlan, atau kamu tarik seseorang. Ada seperti itu. Baik, kita ulangin. Umpama dalam sholat berjamaah, ada yang disebut dengan makmum masbuk, makmum yang terlambat, tetapi masih tetap masuk dalam hitungan rokaatnya imam dan makmum. Ada satu orang makmum datang terlambat, tetapi dia masih tetap dalam hitungan berjamaahnya imam dan makmum, dan tidak perlu menambah rokaat yang dia telatin. Ya, dengan syarat dia dapati berjamaah, dia masih mendapati rukunya imam. Pahamin? Rukunya imam. Kalau sebelum ruku apalagi. Tapi kalau udah ruku, udah i'tidal, berarti dia nggak dapat rokaatnya imam. Sholat berjamaah, sholat. Rokaat pertama, Allahu Akbar ruku, datang. Tret, udah masuk. Tret. Usolli fardhu maghribi salatu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu takbir dulu. Ya. Dia masuk, Allahu Akbar. Dia ruku udah. Kan katanya sholat harus baca Fatihah. Ini karena posisinya dia dihukumin masbuk. Dia dapati imam udah ruku. Berarti sholat maghrib 3 rakaat dia. Dia nambah 1 rakaat nggak perlu, karena dia rukunya bareng imam. Rukunya di rakaat pertama tadi yang telat, itu bareng imam. Maka dia nggak perlu nambah 1 rakaat. Gitu. Ya, nggak perlu nambah 1 rakaat. Kecuali kalau dia masuk Allahu Akbar, imam i'tidal, dia bertakbir. Udah dia ketinggalan 1 rakaat. Ustaz, boleh nggak kita langsung gabung? Boleh. Langsung i'tidal juga, takbir dulu ya. Takbir, i'tidal, sujud, berdiri lagi. Boleh, cuman tidak dapat masuk itu hitungan. Tapi pahala dapat. Ya, nambah 1 rakaat nggak? Ada orang masuk sholat maghrib,
Imam rokaat kedua, ruku. Dia dapat ruku. Nambah nggak dia? Nambah satu kan rokaat kedua. Itu kan? Dia masuk rokaat ketiga. Imam udah ruku. Langsung ruku juga dia. Dia nambah berapa rokaat? Dua. Dia masuk berjamaah. Imam udah itidal rokaat ketiga. Dia nambah berapa? Hah? Nambah tiga. Oke? Sekarang sholat Jumat. Sep! Masya Allah. Sep, lu kerja kan, Sep? Hah? Kerja apa? MBG? MBG, di? Bagian apa? Nyacak-nyacak sayur? Kali nyacak-nyacak sayur. Sholat Jumat. Sholat Jumat. Ayo, udah paham ini, udah saya jelasin. Sholat Jumat. Sholat Jumat itu, kalau nggak sholat Jumat diganti sama apa? Ingat ya, kalau nggak sholat Jumat diganti sama tuh. Masuk sholat Jumat, dia telat, nggak dapat khutbah. Imam udah ruku rokaat pertama. Dapat ruku. Dia nambah nggak? Hah? Rokaat pertama, sholat Jumat. Imam ruku, dia dapat ruku. Dapat ruku. Nambah nggak? Enggak, udah kan dapat rokaat udah. Oke, paham? Dia masuk sholat Jumat, imam udah ruku, rokaat kedua. Dia dapat rukunya. Nambah berapa rokaat? Satu. Berarti dia sholat Jumat nggak baca Fatihah, ya, dua-duanya. Ya, paham? Dia masuk, imam udah iktidal, rokaat kedua sholat Jumat. Nambah berapa? Hah? Nambah berapa? Dia sholat Jumat, rokaat kedua. Imam udah iktidal. Dia masuk. Nambah berapa? Nambah berapa? 4 atau 2? Hah? Nambah 4. Langsung zuhur. Karena Jumat nggak dapet dia. Hah? Nah, itu aja 2. Usolli fardo Jumati. Gitu. Oke, paham? Itu tebak-tebakan. Sholat, ada tebakan. Niatnya sama sholatnya beda. Nah, itu. Lu niat sholat subuh 2 rakaat. Rakaatnya berapa? 2. Lu niat sholat duhur 4 rakaat. Rakaatnya berapa? 4. Lu niat sholat Jumat 2 rakaat. Rakaatnya berapa? 4. Gara-gara itu, Sep. Usolli 2 rakaat, tapi kerjainnya 4. Itu. Ya kan sholat ditakbir dulu, niat dulu. Paham? Salam deh. Keluar foto. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumul iqamah, kalau engkau dengar qomat, famshu ila sholati, maka bersegeralah ke salat. Tapi kata Nabi apa? Waalaikum bisakinati wal waqar. Hendaklah engkau jalannya tenang dan penuh dengan wibawa. Wala tusyi'u, jangan cepat-cepat. Fama adraktu fasallu, yang kamu dapatin salat. Wa ma fatakum fatimu, yang ketinggalan tinggal nambahin gitu. Tadi dijelaskan bahwa ya kurang tambahin. Kalau pas ya udah. Artinya itu toleransi. Ketika kita sholat udah nggak usah buru-buru, pelan-pelan aja. Kalau emang telat ya tinggal nambahin nggak memangnya? Kan gitu. Dia nggak udah kalau ya sudah sahur buru-buru masuk sholat nyopot sedok apa ke dalam sedok. Saking buru-buru naik tangga musola, nyopot sendal aja mentak ke dalam. Buru-buru mau ngapain buru-buru? Emang salah lo. Ya udah qomat, udah jalan tenang. Imam bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, amin. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akbar. Allahu akbar. Udah enggak apa-apa, imam udah rukuk masuk pelan. Udah. Itu akhirnya menyebabkan kita enggak khusyuk itu. Soal berapa nih? Maghrib ke 1 rakaat. Udah tinggal nambah 1 rakaat.
Fama agak fama fatakum fatimmu, yang kita ketinggalan ditambahin. Paham ya? Jadi ya artinya mafhumnya adalah apa? Ya kalau bisa memang udah waktunya sore, udah waktu sholat, siap-siap. Ya enggak? Apa udah rapi sholat apa namanya? Bahasanya orang dulu. Hah? Apa ya? Namanya udah rapi mau sholat namanya apa tuh? Hah? Salah. Salah. Apa? Oke, lupa kayak. Iya. Iya. Apa ya? Sering itu orang dulu nyebut. Ya udah rapi. Siap-siap sholat, rapi namanya. Mau sholat rapi apa namanya itu? Jangan udah mau adzan masih ngepek sama kipas di geram belum mandi. Nah itu. Udah adzan baru buk komat lari. Iya kan? Nyampe musola udah ngos-ngosan. Nah, ini yang bisa mengurangi khusyuknya sholat. Udah tenang aja. Makanya usahain sebelum adzan kita udah nyerebet. Hah? Ya udah nyerebet namanya, udah nyerebet. Tahu nyerebet? Itu masih udah rapi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala Rasulullah SAW suatu rajuli ma'a rajuli azka min salati wahda wa suatu ma'a rajulain azka min salati ma'a rajuli wa makan aksar fa wa ahabbillah. Salatnya orang sendiri, salatnya orang berdua lebih bagus daripada orang sendiri. Salatnya orang bertiga lebih baik daripada berdua. Salatnya lebih banyak, lebih bagus lebih banyak gitu. Salat berdua lebih baik dari sendiri. Makanya kalau bisa di rumah, kalau ataupun ente kagak sempat ke masjid, musola, di rumah sholat berjamaah sama bini, sama anak. Kalau bisa, daripada sholat sendiri, itu sendiri, Allahu Akbar. Bini di kamar sendiri, ya enggak, anak di kamar sendiri. Lo ngapain? Di rumah ada orang. Ayo, rapi. Pakai sarung, wudhu. Ayo malu, wudhu, rapi. Kita udah depan. Nunggu. Masih ada. Rapi, daya. Allahu Akbar. Begitu kan enak. Ya, kalau ada bini, ya sama bini udah berdua. Jangan sendiri. Bangunin. Subuh. Subuh, wudhu. Subuh kan enak begitu berdua. Ya. An Umi Waraqah an Nabi Amarha an Ta'uma ahla dari. Nabi pernah bilang kepada seorang ibu agar mengimami keluarganya yang ada di rumah. Ya, perempuan, anak-anak perempuan nggak apa-apa. Ya, bini kita jadi imam, makmumnya anak perempuan, gitu. Jangan bini imam, makmumnya anak kita laki-laki, jangan salah guys. Ya. Dalam ibadah Nabi SAW istakhlaba ibna Ummi Maktum wa ummun nas wa huwa a'ma. Nabi malah pernah minta perwakilan kepada seorang sahabat yang buta menjadi imam. Gitu. Nabi pernah suatu saat berpergian bersama sahabat yang lain, akhirnya besok yang gantiin saya sholat di masjid, imamnya adalah Abu Maktum, buta. Boleh. Ya, boleh walaupun buta. Sebab tadi kata Ustaz yang menjadi standar orang sholat di imam adalah apa? Yang hafal bacaan atau yang bacaannya paling bagus. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu ala man qala la ilaha illallah wa sallu khalfa man qala la ilaha ill. Salatlah di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Artinya apa? Siapapun orangnya, kalau dia orang beriman layak dijadikan imam. Asal standar-standar tadi ada gitu. Jangan cuma beriman doang. Ya, atau makmumnya Pak Haji, imamnya tukang beca, jangan. Kalau bisa. Ya, artinya kalau kita berjamaah, ya minimal imamnya kita adalah sama-sama orang beriman. Terakhir, an Ali kalau Rasulullah kalau Nabi SAW idata ahadukum shalah wal imam al khalif falasna kama yasnaul imam. Kalau kalian masuk sholat berjamaah dan imam sudah melakukan sesuai dengan gerakannya, ikutin langsung. Ya, ini hadis tadi menjelaskan yang pertama. Imam udah rukuk. Imam berdiri. Imam itidal, ikutin itidal. Ini 3 aturannya. Kalau kurang 1 rakaat, nambahin 1 rakaat. Jangan diem.
Ini salah. Imam udah tahiyat terakhir rakaat ketiga, nunggu salam, ya, nunggu salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allahu Akbar ini. Jadi kalau kita masuk berjamaah, imam dalam keadaan posisi apapun ikutin. Tinggal kita ikutin aturan, nambah berapa ini. Begitu. Karena paling tidak apa? Kita tidak mendirikan negara di atas negara itu. Nggak ngangkat pemimpin ketika pemimpin masih ada. Gitu. Kalau orang yang perlu imam lagi, udah ikutin. Itu aturan politiknya sama seperti sholat berjamaah. Ya. Baik, para hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, ini bab tentang sholat berjamaah selesai. Ya. Insya Allah pada minggu depan kita bab yang bahas yang baru, itu bab tentang sholat musafir, orang sakit dan lain-lain. Ya, mudah-mudahan semakin paham ente sholat berjamaah. Tetapi yang paling utama adalah sholat berjamaah adalah ente datang ke musola, ke masjid sholat berjamaah. Sebab prakteknya di sana. Ya percuma ente ngaji berjamaah sholat sendiri di rumah, buat ngapain? Sholat berjamaah di musola masjid. Ente mau jadi makmum kayak, jadi imam kayak gitu. Tapi kalau ente nggak bisa di masjid musola, minimal di rumah. Dah berjamaah, tarik anak, tarik bini. Bila ya, ya Seb ya. Lu nyangin sayur ya? Allah Subhanahu Wa Taala alam. Al-Fatihah. وقل كريم بالحمد أنت الرحمن الرحيم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم ربي دعوة فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر الدعوة الحمد لله رب العالمين.